Shalom. Nah, hari ini kita dikasih kesempatan lagi nih untuk ngobrol santai bareng para teman Youters. Nah, ini kita episode keberapa ya Kak sekarang ya? Hari ini kita episode keempat. Terus tema kita hari ini apa? Naomi, tahu nggak? Kayaknya kita sekarang ini bakal bahas tentang friendzone versus HTS atau hubungan tanpa status. Wow, tadi ini di awal kayaknya udah dipersiapkan ya sama teman-teman media tentang pengertian dari friendzone dan HTS. Nah, menurut aku sendiri nih ya. Tunggu, stop. Oke, kenapa? Youters apa kabar? Oh iya. Komen dulu dong di bawah. Boleh. Gimana kabarnya? Baik, apa enggak? Atau lagi galau? Apa lagi mengalami tema kita nih? Lagi di ini sih, lagi friendzone. Karena ini kayaknya di banyak kali ya yang friendzoning respon gitu. tentang friendzone dan HTS ini ya Kak. Ya ada 1.000 orang. 1.000. Banyak yang relate soalnya. Banyak yang ngalamin. Oke, lanjut. Jadi menurut kalian pengertian atau gimana sih pendapat kalian tentang friendzone dan HTS? Friendzone dulu nih, kita bahas friendzone dulu gimana? Siapa dulu nih? Pagar dulu aja. Oh, Mau boleh. jatuhin potku. Friendzone dan HTS ini menurut aku itu dua hal yang sangat gak jelas gitu kalau dibuat di dalam suatu hubungan. Karena itu ujung-ujungnya kayak menurut aku ya bakal menyakiti kedua belah pihak. Karena nggak ada jelas ya gitu. Kita ini apa sih segala macam kayak nggak jelas, nggak ada yang mau terikat gitu Itu HTS. antara keduanya ya. Oh iya HTS. Kalau friendzone? Kalau friendzone sendiri menurut aku nih ya, friendzone itu kayak yang satu suka tapi yang satu nolak gitu. Bukan lebih ke nolak, lebih ke nggak ngerasa gitu ya, nggak ngerasa ya. Nah, kalau menurut aku nih ya, misalnya aku suka cewek, aku pasti bakal yakini nih aku sebagai laki-laki ya, dan mungkin semua teman-teman yang laki-laki di luar sana ya, laki-laki itu sangat berusaha buat ngasih tahu cewek bahwa kita tuh suka kali sama cewek ini. Ngasih perhatian. Nah, hal-hal kayak gitu, kadang kita itu nggak berani nge-confess gitu, kayak nggak berani nyatain, karena kita itu udah takut, kayak udah tahu ujungnya apa gitu, kayak udahlah, kayaknya bakal ditolak. Nah dari situ aja sebenarnya udah friendzone kan, walaupun belum ditolak. Gimana sih menurut Naomi sendiri? Apa sih friendzone dan HTS? Menurut aku sih generally itu bedanya pasti HTS itu kan punya feelings yang mutual kan, dua-duanya kayak mungkin kayak kemungkinan besar kayak punya perasaan. Bedanya sama friendzone itu kan one sided, satu bisa ngerasa, satu belum tentu, satu kayaknya nggak merasa sama sekali gitu. So I think itu difference-nya sih menurut aku. Iya. Kalau aku tadi HTS udah nih ya, udah dijabarin tadi. Kalau friendzone mungkin Pagar bahas dari sisi cowok. Kalau dari sisi cewek sih sebenarnya friendzone itu yang satu mungkin si cowoknya, ini kondisinya yang pertama si cowoknya yang punya rasa. Si ceweknya ini kayak masih mempelajari. Perempuan ini kan dia sifatnya lebih kayak cenderung jual mahal. Iya sih. Jual mahal. Jadi si cewek ini mempelajari cowoknya terlalu lama sehingga si cowoknya bosan. Nah, kita balik, si ceweknya yang punya perasaan, si cowoknya yang enggak. Mungkin kalau si ceweknya yang punya perasaan, dia lebih ke arah merasa si cowok ini kayak punya dia gitu, kayak punya dia padahal sebenarnya enggak gitu. Terus galau-galau sendiri, cenderung play victim. Nah kalau aku sendiri ini ada satu cerita kejadian aku pribadi tentang friendzone Kak Naomi. Jadi kayak ceritanya itu aku nih berteman nih sama satu cewek ya kan. Tapi ujung-ujungnya kayak si cewek ini baper sendiri gitu. Mungkin aku akui aku terlalu salah ya, kayak kakak bilang kan. Sebenarnya cewek itu kayak gengsian gitu kan. Tapi menurut aku cewek itu paling gampang baper nggak sih sebenarnya ketimbang cowok? Ya kan? That's right. Iya kan. Jadi kayak
mungkin si cewek ini udah nganggap si Pagar ini kayak suka kali sama aku. Padahal aku memperlakukan itu karena aku nganggap dia tuh sahabat baik aku kali gitu. Nah, menurut Naomi sendiri gimana? Pernah nggak kejebak di friendzone atau di HTS? Aku sih pernahnya aku sendiri yang nge-friendzone someone. Soalnya aku dulu pas masih SMP atau SD kelas 6 itu kayak there's this one guy yang aku orangnya itu dari dulu kayak seru friendly sama semua orang, apalagi kalau misalnya mereka friendly sama aku duluan. Jadi kayak mungkin dia mungkin agak baperan gitu, terus tiba-tiba kayak one day dia nge-DM aku kayak do you want a relationship, langsung kayak gitu. Tapi aku kayak langsung kayak shock gitu dong, kayak oh my god. Aku kan masih bocah kan, aku kayak masih I realize kalau misalnya aku masih bocah, kayak no, I don't think it's my time to find a relationship yet, I'm not ready for this. Terus nanti juga mama pasti Iya sih. Apalagi masih SMP kan di situ. Kelas 7 pula. Belum. Baru tamat SD. Oh, masih kelas 7 ya di situ. Aduh. Aku masih main karet. Jadi ya aku dengan as friendly as possible, aku kayak bilang kayak no, I'm sorry. Kita mending seru-seruan aja lah, masih panjang perjalanannya. Tapi untungnya dia kayak itu sih, dia kayak nggak bitter gitu sih, dia masih, kita lebih ke let's forget this ever happened. Terus kayak ya udah stay cool aja, kayak teman umumnya gitu lah ya. Ya be cool aja. Menurut kakak sendiri, Kak Pau, dari cerita kami dua nih kan, kakak bisa kesimpulan kakak pribadi nih, bisa nggak sih sebenarnya cowok sama cewek berteman atau ujung-ujungnya bakal ada kejadian hal seperti ini? Kayak benar-benar tulus nih cowok dan cewek hanya sebatas berteman. Kalau menurut aku ya, itu tergantung. Sebenarnya itu tergantung si cewek dan si cowoknya ini gimana, gitu kan. Mereka, kalau aku pengalaman aku pribadi sih nggak mungkin karena aku belum pernah mengalami yang sampai segitunya gitu, yang sampai kayak ada teman satu pelayanan kita yang udah diuji oleh waktu gitu, mereka tetap sahabatan cewek cowok gitu kan. Pasti salah satu ada yang jatuh ya ujung-ujungnya ya. Kalau aku pengalaman aku pribadi pasti salah satu jadi Iya sih. jatuh, cuman hubungan itu kan diuji sama waktu ya. Kalau mereka bisa melalui itu semua gitu, melalui ujian dari waktu ini kan, nanti kalau misalnya melewati yang ujian ini tadi gitu kan, mungkin bisa coba. Kalau tadi kan ceritanya tentang friendzone semua ya. Iya, Kak. Yuters punya cerita sih tentang ini. Oh iya. Friendzone iya. Tapi soal yang friendzone tadi ada ayatnya dari Kidung Agung 2 ayat 7. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Nah, itu mengena ke friendzone. Jangan menggerakkan sesuatu yang kamu sebenarnya nggak mau mulai, yang kamu sebenarnya takut untuk memulai. Gitu. Nah, kalau yang soal tadi kan udah bahas friendzone nih panjang lebar. Ini aku dapat cerita dari Yuters tentang HTS nih, aku bacain ya, cepat aja ya, aku banyak skipnya. Jadi aku udah suka sama si doi dari tahun 2019 sampai sekarang. Dan sebenarnya dia juga suka sama aku. Nah, udah saling suka nih ya. Tapi dia terlalu cuek anaknya. Dan mungkin karena kami juga sama-sama belum mau pacaran, tapi tetap saling menjaga perasaan. Tapi kadang suka galau gara-gara hubungannya kayak gini-gini aja. Berarti dia itu kayak udah ini kan, udah saling suka, cuman belum ada kejelasan. Gak ada usaha gitu. Coba kita lanjut. Tapi kadang suka galau gara-gara hubungan kayak gini, tapi juga merasa fine-fine aja gitu, sudah terbiasa mungkin. Karena emang komitmennya belum mau pacaran. Dan udah saling janji kalau misalnya ada yang suka sama yang lain, kabarin, dikasih tahu. Nggak masuk akal sih menurut aku. Dan sampai sekarang komunikasi tetap masih baik-baik aja, walaupun kabar-kabarannya enggak sweet-sweet amat, paling seadanya aja. Tapi nggak tahu kenapa kayak yakin sanggup jalani hubungan kayak begini gitu katanya. Kalau menurut aku nih ya, apalagi kalau di posisi itu yang rugi itu sebenarnya ceweknya, Kak. Karena gini, jangan berikan hatimu
pada orang yang mau enaknya aja, tapi nggak mau ngasih kepastian gitu. Bener-bener. Itu sama aja ibaratnya kayak kita tuh ngejalanin hubungan sama anak kecil. Kayak dia tuh nggak tahu caranya menghargai kita, menghargai apalagi kayak cowok. Kalau memang cowoknya ini bener menghargai cewek, setidaknya dia ngasih penjelasan gitu. Jangan kayak seenaknya aja kalau misalnya kita ada suka orang lain kita kabari. Berarti kan ceweknya ini nggak jelas gitu kayak. Bener. Dianggap pun tidak gitu kan. Berarti seolah-olah bentar lagi nih aku bakal suka cewek lain karena dia bilang nanti kalau udah suka cewek lain kasih tahu, ya kan. Tapi balik lagi ya, kita kan nggak tahu secara pasti alasannya apa. Mungkin memang sama-sama takut belum pengen komitmen atau apa. Tapi kalau berdasarkan cerita kakak tadi aku nganggapnya gitu sih, kayak kepastian itu suatu hal yang sangat penting dalam suatu hubungan gitu. Ini saran ya buat users yang udah ngasih ceritanya. Thank you buat yang udah ngasih cerita. Nah, saran dari aku nih sebagai sesama perempuan ya, kamu jangan takut untuk berkomitmen. Jangan takut untuk berkomitmen. Kamu tuh perempuan. Perempuan itu berharga. Ya, gini. Jangan sia-siakan perasaanmu untuk cowok yang nggak jelas, yang nggak mau ngasih kepastian buatmu. Ada yang kurang atau yang Enggak, Kak. udah pas ya? Naomi gimana tanggapannya? Ada nggak yang pengen ditambahin dari kami dua? Ya sama kayak Kak Paula sih, kayak ini kan ceweknya kan yang Ceweknya yang cerita. Ceweknya yang cerita ya. I think kalau misalnya pursuing relationship yang kayak nggak jelas atau nggak ada usaha gitu, kayak it's not worth it. Kayak yang ada jadi kayak buang-buang waktu doang nggak sih, cuma gara-gara this one person, terus nanti mungkin gara-gara lagi kayak stuck sama si cowok ini, siapa tahu nanti kayak miss opportunity sama yang lain-lain gitu, bisa juga kan kayak gitu, in my opinion. Ya, that's for me. Nah, aku setuju kali ya sama yang dibilang Naomi, kayak itu termasuk HTS kan jatuhnya kan. Iya. Kerugiannya itu kayak kita tuh menghambat jodoh kita yang sebenarnya gitu loh. Kadang ngerti nggak sih, kayak sebenarnya misalnya ini kita sering upload dia gitu, sekedar sebenarnya di story aja gitu, iseng-iseng ya kan. Padahal sebenarnya di salah satu viewer kita itu sebenarnya ada yang udah suka sama kita dari lama, ada yang udah ngedoain kita, dan kita ngenyia-nyiakan kesempatan itu karena dia cowok ini atau si cewek yang udah lihat-lihat story kita nih menghargai kita gitu, kayak kayaknya dia lagi dekat sama yang lain, aku kayaknya sekedar doain aja lah gitu. Padahal sebenarnya mereka nggak tahu gitu, kayak sebenarnya kita nggak ada hubungan apa-apa sama orang ini, tapi ya itu kita udah menghambat jodoh kita yang sebenarnya. Iya, gitu. Terus ada nih satu ayat aku pengen sharing ke teman-teman di Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, ayat ini sebenarnya tuh dari dua perspektif ya. Tapi ini aku ambil dari perspektif cowoknya aja. Kadang cowok itu ke cewek kayak ceweknya ini kadang kayak playing victim gitu loh, kayak ibaratnya dia make ayat kayak gini gitu kan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji, kayak kasih dong aku kepastian. Pasti cewek kan butuh itu kepastian, karena yang dipegang dari cowok itu kan ininya kan, janjinya kan, ya gak sih? Jadi kayak tapi banyak cerita gitu ya teman-teman, kayak seolah-olah cowok ini ngegantung gitu, padahal sebenarnya cowok ini dari awal nggak ada rasa. Cewek ini selalu kayak nge-confess kayak aku lagi deket sama dia, padahal sebenarnya cowok ini nggak ada ngerasakan hal itu sedikit pun. Jadi kayak seolah-olah cowok ini kapan ya nembak aku. Itu sih yang sering terjadi aku lihat di kebanyakan. Iya, jadi kayak posesif sendiri, padahal sebenarnya cowok ini nggak ada perasaan lebih, hanya sekedar teman, as a friend aja gitu. Kalau dari sisi cewek, Nomi mau nambahin nggak dari ayat tadi? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Itu kira-kira ada yang mau ditambahin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, tadi udah pas sih sebenarnya. Kalau yang cewek udah banyak tadi dijabarin ya. Kalau kalian misalnya udah tahu nih hubungannya sebatas friendzone atau cuman HTS gitu kan, gimana sih perasaan kalian? Terus nih, hal baik apa yang kalian dapat dari hubungan itu? Ya coba Nomi first. Hal baik. Iya, Maksudnya kayak pengalaman apa gitu ya? Apa perasaannya begitu tahu hubungan itu hanya sampai di friendzone atau HTS doang? Waduh. Wow, kayak campur aduk gitu ya? Bittersweet. Menurut aku kalau misalnya friendzone ya Kak, I think nggak tahu sih, paling kayak mungkin yang hal positif yang bisa kita ambil, mungkin gara-gara
kayak through this friend zone atau through this HTS. Gak tau sih ini bagus atau enggak, tapi kayak kita jadi kayak realize ini orang is not for me. Iya. Jadi kayak mungkin lain kali in the future kayak kita lebih ngehindar sama orang-orang yang kayak gini. Ngerti. Ngerti nggak? Iya. Itu bagus kan? Bener lah, Oke. harus gitu nggak sih sebenarnya? Baru Pagar gimana? Nah, kalau menurut aku, kayak aku setuju kali sih sama jawaban Naomi. Kayak harus jelas gitu nggak sih sekatnya? Kayak kalau memang kamu mau serius, kasih tahu gitu. Walaupun kita ya nggak langsung pacaran gitu, setidaknya, aku nih mau serius gitu. Kalau memang hanya mau berteman, kasih tahu sejak di awal, biar kayak satu sama lain itu saling menjaga perasaannya gitu nggak sih? Biar kayak jelas, nggak ada yang ngerasa digantung dan ada yang playing victim satu sama lain. Kalau memang orang itu serius sama kita, pasti dia berupaya untuk perjuangan kita, menjaga hati kita, menjaga hubungan ini gitu. Cewek cowok itu berlaku. Nah, terus juga cewek-cewek ini ya, cewek-cewek ini kalian itu harus kayak teman-teman tuh kayak yang cewek harus dihargai dong gitu sama cowok. Kayak dalam artian gitu kayak, nih cowok kayak brengsek gitu ya, kayak dia itu berani gitu megang-megang kalian, kayak nyentuh-nyentuh tangan. Padahal itu cuman teman gitu. Kayak kalian jangan mau digitui, karena kayak cowok ini jadi suka-suka nggak sih, kayak belum, masih temenan aja kami udah kayak gitu. Jadi dia kayak anggap sepele gitu dalam suatu hubungan. Gitu sih menurut aku. Ini untuk cewek ya, untuk cewek-cewek. Kalian itu berharga. Kalian itu lebih berharga dari emas. Ingat itu baik-baik. Kalian itu jangan mau hanya diulus kepala langsung baper, dirangkul dikit langsung baper, dikasih coklat sebatang langsung baper. No, I'm not type of person like that. Jadi aku pengen nambahin satu kak, yang kayak tadi kakak bilang, kayak mana kayak kelanjutan HTS gitu ya. HTS itu bakal jadi apa sih ujungnya gitu kan? Iya. Hubungan. Benefitnya Menurut apa aku tuh kira-kira? kayak emang awalnya apa gitu loh, kayak emang mau diakhiri gitu. Orang dari awal nggak ada status komitmen gitu loh, iya, paham nggak sih? benar. Tapi kalau dari kedua hubungan ini ya, setuju bisa jadi sahabat, setuju nggak? Bisa Jadi sih. sahabat karena kan secara nggak langsung ya, kalau friendzone dia udah kenalin temennya, udah kenalin pasangannya, otomatis dia lebih tahu gitu kan. Kalau HTS dia udah deket lah gitu, udah cerita-cerita tapi memang nggak ada status, nggak ada apa, Iya, tapi iya, bisa ngerti, jadi ngerti. sahabat, bener nggak? Kira-kira Naomi mikirnya gimana? Gak tau sih kalau misalnya Jatuhnya kayak jadi ini nggak sih Naomi, kayak teman curhat gitu loh. Kan jatuhnya ini kan udah kayak ke friendzone atau HTS, kayak ujung-ujungnya kan kayak yang Kak Paula bilang bisa jadi sahabat kan. Paham nggak, kayak kita jadi malah curhat ke dia kalau kita lagi aku lagi ya, aku iya, karena kita pernah ngalami hal yang sama dia, kayak aku lagi deket sama orang lah, tapi kayaknya dia kayak gini-gini. Jangan mau, kayaknya nanti bakal kayak hubungan awal kita gitu loh. Ujung-ujungnya jadi HTS atau Itu ke awkward friendzone. sih, cerita kayak gitu tuh awkward sih menurut aku. Karena aku gitu loh. Oh iya. Kalau aku sih agak membahayakan future relationships mereka nggak iya sih? kayak jadi kan di depan si cewek ini kayak oh ya gini, di belakang ku menangis. Ngerti. Jadi gini, agak kalau skeptical. Oh, dari sudut pandang cewek gitu ya. kalau aku sih jatuhnya ya berdasarkan pengalaman sendiri, kayak jadi kayak temen curhat gitu. Ketika aku ada masalah udah nyaman lari ke dia gitu, biarpun dia itu mantan HTS-an atau friendzonan, dia kan udah lebih ngerti. Jadi seenggaknya mau curhat tentang keluarga pun dulu udah taunya keluarga kayak mana ya kan. Jadi sekarang cerita sama dia pun udah enak juga. Tapi tergantung orangnya sih. Kayak harus make sure dua-duanya Iya udah sih. move on dulu, baru itu bisa healthy. Kalau enggak masih ada mungkin nanti salah satu dari mereka yang punya perasaan, kan itu agak bahaya juga menurut aku. Naomi ada Jadi bang, di ini YouTubers pasti banyak yang kayak udah tersakiti atau maybe udah involved sama HTS atau friendzone ini. Aku mau nanya dong, cara pulihnya atau cara lepasnya itu kayak gimana? Dari perspektif cowok nih bang. Nah, aku pengen ngasih tau dulu ya, kayak itu semua kenapa cowok gitu ya, dari sudut pandang aku ya, kenapa kita itu bisa tersakiti, karena kita itu udah punya ekspektasi yang sangat tinggi gitu sama pasangan kita, lawan jenis kita. Nah, menurut aku ya, kalau memang belum sama-sama pengen dalam komitmen,
itu jangan kayak terlalu memaksakan diri, karena dalam suatu hubungan itu menurut aku harus sama-sama saling berusaha gitu. Kayak jangan cuman kayak istilahnya sekarang jadi badut gitu loh, paham nggak sih? Yang kayak cowok jadi badut ke ceweknya, kayak cowoknya selalu nanya-nanya ceweknya atau kayak berusaha gitu semaksimal mungkin buat ceweknya jadi ratu di kehidupannya. Tapi si cewek ini cuman nganggap dia kayak ya udah kau tuh cuman jadi kegabutan aku. Nah, aku berharap kayak teman-teman cowok jangan ada yang terjebak gitu di hal-hal kayak gitu. Nah, di dalam pemulihan gitu ya, khususnya cowok. Ini biasa cowok itu biasa larinya ke pelampiasan gitu ya. Banyak lah macamnya. Tapi yang paling benar itu larinya ke Tuhan sih, teman-teman. Kayak kalian itu cerita gitu sama Tuhan. Biarkan Tuhan itu ngomong sama kalian. Kayak di saat keheningan itu kalian izinkan Tuhan berbicara apa yang sebenarnya pengen Tuhan kerjakan dalam hidup kalian melalui cewek ini. Jangan salah loh, cewek ini kadang bisa jadi pengalaman buat kita. Pengalaman kayak, oh kedepannya kita tuh harus kayak gini ke si cewek lainnya. Kayak aku pribadi gitu, aku udah tahu gitu apa salahku sama orang yang sebelumnya gitu. Kayak, oh aku terlalu posesif gitu misalnya. Jadi aku tahu ternyata cewek ini bisa jadi berkat juga buat aku dengan cara aku dapat pengalaman baru gitu, kayak hal-hal baru. Nah intinya teman-teman itu harus cari Tuhan sih, jangan cari-cari dan jangan malah kalian tuh nyari cewek lain gitu buat jadi pelampiasan kalian. Itu sangat-sangat nggak boleh ya teman-teman gitu. Kalau dalam perspektif cewek, Nah, ini aku ambil dari pengalaman pribadi ya. Gimana caranya kita untuk pulih dari satu hubungan gitu. Kalau perempuan ini kan sifat utamanya dia pakai hati, selalu pakai hati. Gampang sakit hati itu sifat perempuan, gampang menangis itu sifat perempuan. Jadi kembali lagi, seseorang yang dekat sama kita, yang Tuhan izinkan dekat sama kita itu pasti mendatangkan berkat sesuai dengan apa yang Pagar bilang tadi. Nah, kalau dari pengalaman aku pribadi, aku minta Tuhan untuk bantu aku mengasihi orang itu. Kalau kita sendiri yang berusaha untuk mengasihi orang itu nggak bakal dapat. Jadi kita harus minta Tuhan untuk bantu pulihkan hati kita, gitu. Gimana caranya ya? Kita tinggal ngomong, Tuhan aku mengampuni dia. Tuhan aku mau mengasihi dia. Tuhan aku mengasihi dia dengan caramu. Gitu. Kalau aku pribadi ya. Jadi aku dan si dia bisa berjalan kayak sahabat, bisa jadi teman curhat tanpa, kalau aku pribadi ya memang udah rasanya kayak sahabat, dan dia juga lagi sedang diproses untuk mengarah ke situ. Begitu. Nah, kalau perempuan sendiri sih menurut aku jangan langsung cepat baper, jangan langsung cepat sakit hati gitu ya. Minta Tuhan deh untuk bantu. Kalau aku sih bilangnya gitu ya. Tapi kayak aku nih ya, Naomi ya, menurut aku kayak sebenarnya kalau cewek itu ya, cowok ini kan kadang kayak brengsek kali gitu nggak sih, suka-sukanya gitu. Jadi aku dapat satu kata-kata, dia ngomong gini, hati itu juga punya aturan main gitu. Jangan menabur di tempat yang bahkan kita tuh nggak mau tuai. Ini pesan-pesan buat cowok ya. Dan cewek kadang harus kayak diuji dulu gitu, ini cowok serius atau enggak. Karena cowok itu punya responsibility yang sangat besar buat cewek khususnya. Aku ada satu ayat yang ada dibilang gini, di Filipi 2 ayat 4. Perhatikanlah kepentingan orang lain dan jangan hanya kepentingan diri sendiri. Kadang cowok ini kayak, genggam aja lah tangannya gitu ya. Misalnya kayak, nggak apa-apa lah, elus aja kepalanya. Jangan genggam tangan orang yang sebenarnya kau nggak mau genggam gitu, kayak jangan cuman memulai sesuatu yang jangan dimulai gitu kalau memang nggak mau. Karena hati itu kan kayak wadah ya, sensitif kali nggak sih? Iya kan, punya aturan main kan. Nah, buat teman-teman, aku rasa apalagi cowok ya, itu hal-hal yang sangat krusial dengan sangat penting. Nah, ini buat cewek ya. Kadang cowok itu lupa untuk ngasih gimana ya, dibilang kepastian gitu. Tuntut kepastian dari itu cowok kalau memang dia mau serius. Sekali lagi, tuntut kepastian dari cowok itu kalau dia memang mau serius. Ya Pagar? Iya. Jadi gini, kalau dari aku ya, perasaan hati itu bukan jemuran. Cewek itu suka ngeluh gini, gimana sih jalan sama abang itu, gimana sama abang itu? Digantung. Emang tuh hati jemuran, mohon maaf. Enggak gitu, enggak. Jadi tuntut,
tugas kamu apa? Kalau dia nggak ngasih kepastian, tuntut, tanya. Jadi hubungan kita ini sampai di mana? Gitu. Nggak ada salahnya nanya doang, nggak salah. Verifikasi gitu. Itu udah kode keras gak sih itu? Keras sekali sih itu kodenya. Tamparan sih Iya lebih sih. tepatnya. Hubungan kita ini apa gitu. Gak sih. Oke, jadi kalau dari aku ya, dari ayat Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Nah itu, kalau perempuan nanya kepastian, mereka pasti bisa jalan berdua ya enggak? Kalau direspon positif gitu. Kalau memang si cowoknya ini nolak, gimana menurutmu Gan? Kalau memang misalnya si cewek ini nanya, gimana sih hubungan kita, terus si cowok bilang, aduh lagi gini aja, menurutmu gimana? Maksudnya si cowok ini nolak gitu. Si cowok ini bilang, ya gini aja lah dulu. Berarti Gak jelas. iya berarti itu kayak si cowok kan nggak mau terikat nggak sih kayak sebenarnya nggak juga ya kayak kan banyak faktor ya kayak yang mungkin si cowoknya Mungkin ada alasan iya. pribadi gitu. mungkin orang tuanya belum setuju ya kan kita juga harus menghargai itu dong terus kayak mungkin masa lalunya itu berat gitu sehingga At kayak least kasih explanation dulu. Jelas. trust issues tapi ya iya si cewek juga nggak boleh digantungin gitu setidaknya kayak ngomong ya udah mungkin kita nggak pacaran tapi kita komitmen dulu itu lebih dewasa nggak sih ketimbang dia bilang jalani dulu apa gitu kan. Lebih baik kayak gini, saran dari kita ya, lebih baik kasih kepastian iya atau tidak. Yes. Gitu. Jadi ngerti alurnya bakal Iya. kemana. Gitu. Nah, kalau udah jadian nih, satu jangan egois. Jangan egois. Yang kedua, jangan cowok nih hobinya kalau udah jadian lebih sweet pas PDKT-nya daripada Iya pas sih. jadiannya. Lebih Itu jadinya kayak penyakit lebih cuek kan Iya. kayak udah dapet kok Kalau apalagi udah dapat ya ngapain gitu. Iya, iya, Ujung-ujungnya ngerti. sebulan 2 bulan sama cewek lain lagi. Aduh. Itu udah beda segmen sih sebenarnya. Harus berusaha sampai akhir. Wush, ya benar. Nah, kalau ini ya ayat terakhir ya. Dan bila mana seorang dapat diarahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Gimana itu kak? Gimana itu? Gimana tuh ya? Oke, nah Naomi udah jelas ya berarti Youters juga udah dikasih penjelasan yang clear juga dari kita. Nah, aku mau ngasih kesimpulan dikit nih untuk yang friendzone. Nah, kalau kalian masih mau ngejalani hubungan itu gitu ya bahasanya ya. Iya. Kalau masih mau menjalani hubungan itu, minta Tuhan bantu untuk kalian tetap Maksudnya hubungannya mau dibawa ke arah mana sih? Iya, mau dibawa ke arah mana, minta Tuhan tuntun, minta doain sama Tuhan kalau misalnya sampai si laki-laki atau si perempuan itu buka hati buat kamu gitu. Jangan mau digantungin sebelah pihak. Iya. Ingat, hati itu bukan jemuran. Nah kalau menurut aku sih kesimpulan menurut aku pribadi tentang HTS ini ya kayak yang Kak Paula tadi nanya ke aku kan gimana sih kalau misalnya si cowok ngejawab gitu ternyata jalannya aja sebenarnya itu jawaban yang ditakutkan nggak sih sebenarnya dari para cewek-cewek kan kayak kita udah sayang tapi ceweknya cuman iya nggak dikasih menurut aku tanya aja sih kayak kakak bilang yang misalnya ada cewek yang gitu berani ngomong gitu ke si cowoknya itu keren kali aku salut gitu kalian cewek gitu ya atau cowok juga yang udah nge-confess ke si cewek terus kayak ditolak gitu jalani aja nggak apa-apa nggak usah takut gitu karena yang terbaik itu pasti ada datangnya dari Tuhan mungkin bukan dia orangnya jadi kalian nggak usah takut maksudnya nggak usah kayak terlalu dalam gitu sedihnya karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita gitu. Nah jika tidak dilakukan segera nge-confess tadi hanya akan ngebuang-buang waktu kalian terus itu kalian kayak melukai diri sendiri dan yang terakhir kalian itu kayak terlalu banyak beban gitu tiap hari overthinking gitu jadi nggak syukur kalau jadi kalau enggak emang mau jodohnya Jadi toxic juga. iya ujungnya toksik belum juga mulai udah toksik kan gitu. Nah terima kasih nih buat teman-teman yang udah mau denger podcast kami pada hari ini. Kami harap nih ya teman-teman udah tahu banyak gitu kurang lebih tentang HTS dan friendzone. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau berpartisipasi dengan cara berbagi ceritanya ya kak Iya. tentang friendzone dan HTS. Dan mungkin buat next episode nih ada saran kali ya dari teman-teman yang pengen disampaikan boleh komen di bawah. Nah, aku boleh minta feedbacknya teman-teman nih, boleh tulis di kolom komentar tentang podcast kita hari ini bagaimana. Dan juga kalau bagi teman-teman yang mau cerita tentang masalahnya atau tentang hubungannya, boleh langsung di kolom komentar atau DM kita, pasti kita balas kok. Untuk soal privasi tenang, semuanya aman. Dan untuk tema podcast selanjutnya kayaknya boleh ya? Iya boleh dong. Ya? Boleh kasih saran Boleh komen di bawah pengen apa. Akhirnya nih kita udah sampai di akhir acara. Bang,
sebelum kita closing nih, aku cuma mau bilang ke kakak abang Youters, mungkin yang lagi ini nih experience HTS atau friendzone ini, aku mungkin belum ngerasain gitu betapa sakitnya kalau misalnya berada di posisi itu. Tapi kayak aku pengen challenge kakak abang Youters, maybe after watching this vlog itu kayak coba minta konfirmasi buat kakak abang yang lagi dalam hubungan tersebut, kayak minta konfirmasi, jangan takut minta konfirmasi dari your partners gitu, cause ya yang like we just want to say kalau misalnya you're precious in the eyes of God, tahu harga apa, kayak know your worth and like know that Jesus will lead you in the right path. Teman-teman, kayaknya aku rindu deh buat ngedoain teman-teman terus semua. Oke. Oke, yuk kita satuin hati, yuk kita berdoa buat teman-teman. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat podcast hari ini. Kau mengizinkan kami untuk berbicara di tempat ini ya Bapak, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu ya Bapak yang baik. Kami berdoa ya Bapak dari tempat ini untuk teman kami yang mengalami hubungan tanpa status atau HTS ya Bapak yang baik. Kiranya Engkau yang memberkati hubungan mereka, Engkau yang memberikan kejelasan bagi hubungan mereka ya Bapak, jika hubungan mereka itu adalah hubungan yang Engkau sertai ya Bapak yang baik. Begitu juga dengan yang friendzone, bagi mereka yang sudah patah hati gara-gara friendzone ya Bapak yang baik, Engkau yang memulihkan hati mereka, Engkau yang memberikan kasih karunia bagi mereka ya Bapak yang baik. Engkau memberikan mereka kasih untuk mengasihi pasangannya ya Bapak yang baik. Dan begitu juga untuk teman yang hubungannya mungkin Engkau yang sertai, mungkin hubungannya itu berasal dari Engkau ya Bapak yang baik. Kiranya pasangan yang satu membuka hatinya buat yang satunya lagi ya Bapak yang baik. Engkau tutup bungkus mereka dalam podcast saudaramu ya Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sertai anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapak yang baik. Kau sertai anak-anak-Mu yang mendengar podcast kami ya Bapak yang baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan Amin. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mengikuti podcast episode keempat ini. Kiranya biar melalui podcast ini banyak teman-teman yang diberkati. Biarlah kiranya melalui sharing-sharing teman semua, sharing-sharing kita ini, teman-teman bisa jauh lebih mengerti dan mencegah HTS dan friendzone ya pastinya. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga kita ibadah ada Sabtu nih. Di mana Kak? di GBI Rumah Persembahan, Yes. Ruang Zaitun 1 on site. Langsung datang aja, nggak usah pakai daftar-daftar, buruan. Ibadahnya on time ya, pukul 6.30 PM. AM pagi, PM aku bilang. PM. Oh iya, PM. Maaf, salah, sorry. Oke. Nah, Terus ditunggu juga ya kakak abang yang mungkin udah melakukan challenge-nya bisa kasih feedback atau di DM langsung ke Instagram kita. Link will be in the description. yes. Description. Okay guys, bye. See you on the next episode. Auf Wiedersehen.